usia segitu kadang-kadang makannya sehari-hari cuma bisanya makan tahu, tempe, pecel, Pak. Jadi apalagi lucu, Pak. Dia habis beli jam tangan Rolex, tangannya kayak orang stroke, Pak. Suka dikit-dikit begini, Pak. Suka deket. Nah, cuman problemnya orang sekarang ini, Pak, dia itu merasa, ini contoh nih, saya kan barusan ngobrol sama Ferry Irwandi, Pak. Salah seorang konten. Ya. Dia itu bilang, saya ini heran ketemu anak Gen Z sekarang. Dia itu bilang gini, saya ini usia sudah 23, tapi saya ini cuma mampu makan KFC. Terus si Ferry, bagus loh, Pak. 23 makan KFC bagus. Loh, makanya banyak orang di desa 23 makannya cuma tahu sama tempe sama pecel, Pak. Nah, makanya si Ferry bilang, kamu nggak ada masalah gitu loh. Kamu sudah di track yang benar, usia 23 kamu sudah di track yang benar. Tetapi kamu sendiri saja yang mengcompare hidup kamu dengan dunia sosmed, sehingga mungkin nggak ada yang salah dengan hidup kamu gitu loh. Kamu sudah di track yang benar gitu loh. Cuman yang membuat kamu insecure adalah kamu mengcompare hidupmu dengan orang-orang seusia kamu di sosmed. Betul. Sehingga kamu merasa hidupmu kok kayaknya tertinggal jauh gitu loh. Saya seumur kamu aja, saya belum bisa mampu makan KFC loh. Jadi hidupmu itu baik-baik saja gitu loh. Itu luar biasa, Pak. Iya kan? Makanya tadi saya bilang, banyak orang yang usia segitu, kadang-kadang makannya sehari-harinya cuma bisanya makan tahu, tempe, pecel, Pak. Dan beruntung kan ya, Pak? Dia beruntung masih bisa makan KFC. Kalau KFC dia bosan, wah. Itu makanan mewah buat beberapa orang gitu. Ya. Buat banyak orang. Nah, tapi karena dia terlalu banyak lihat konten-konten yang wah, ngafe, terus makan di hotel berbintang, ya kan, di kafe-kafe mahal, iya, itu menjadi ya salah mindset gitu ya, Pak ya. Kemudian lihat orang yang ngopi ya di kafe-kafe yang harganya kopi itu harganya 80-90 ribu ya. Padahal di warung kopi harga cuman kopi cuma 5.000 gitu kan. Sebetulnya rasa kopinya masa beda sih sebetulnya. Saya pernah minum yang di 5.000, saya juga minum yang 90.000, harganya apa namanya sama-sama aja. Dan bahkan saya pernah melakukan sebuah tes di sebuah seminar. Itu saya beli kopi, kemudian yang satu merek A, satunya merek B. Yang satu harganya sekitar 10 ribuan, satunya sekitar 70 ribuan. Kemudian tempatnya saya upload, saya tuang, kemudian saya tuker. Cuman mereknya yang satu, mereknya masing-masing masih saya pertahankan. Terus kemudian orangnya saya suruh minum. Orangnya saya suruh minum yang pertama yang murah, yang kedua yang mahal. Saya tanya, enak yang mana? Dia mengatakan, oh yang enak yang ini, yang merek mahal itu. Padahal sebenarnya yang merek mahal itu justru istrinya yang murah gitu. Jadi orang bukan lihat rasanya di lidahnya itu bukan karena kopinya, tapi karena matanya. Jadi mata itu lebih peka daripada lidah. Gini Pak Itu hanya sebagai suatu tes saja, Pak. Betul. Apa bedanya kopi 5.000 sama kopi 80.000? Bedanya di jumlah like, Pak. Itu, Pak. Kalau kopi 80.000 like-nya banyak, Pak. Soalnya sekarang ini ada cerita lucu ini, Pak Tony. Ini ada cerita. Saya ini punya teman, Pak. Ya, saya nggak usah sebut namanya. Dia ini penjual jam tangan KW, Pak. Oke. Iya kan? Ini cerita lucu, Pak. Ini sosial eksperimen. Ini kalau saya bikin konten ini lucu nih, Pak. Bukan Rolex tapi Lolek, Pak. Ya. Saya masih ingat waktu saya pergi ke Sencen, Pak. Iya. Di Sencen itu banyak orang yang jualan Lolek. Nah, itu. Makanya yang dia jualnya Lolek, nah ya makanya banyak sekarang orang yang jual Lolek, Pak. Dia bilang gini, Pak, si penjual itu. Dia bilang, ini jam tangan, ya namanya dia pebisnis ya, Pak.
Ya namanya pebisnis ada marketnya gitu Pak. Karena jam tangan KW itu marketnya. Ya. Dia bilang gini, loh, kalau jam tangan ini dijual ke orang tertentu, laku nggak? Dia bilang laku. Tapi masalahnya masyarakat memandang dia itu seperti apa? Mohon maaf, saya terpaksa nyebut profesi, Pak. Ya. Saya terpaksa nyebut. Bukan menghina profesi ya, Pak. Ya. Bukan menghina profesi. Saya nyebut profesi. Kalau dia ini office boy, Pak. Tapi kalau pakai Rolex, orang percaya nggak, Pak? Ini ya, maaf. Kalau dia pakai Rolex pun, orang akan memikir kalau itu Rolex, Pak, bukan Rolex. Nah, padahal dia pakai Rolex yang ori, Pak. Mungkin dipinjemin bosnya. Sedangkan Pak, bosnya yang mungkin pemilik hotel bintang 5, ya kan? Dia pakai yang Rolex itu tadi, Pak. Dikira asli, Pak. Jadi si penjual jam tangan KW ini bilang begini sama saya. Berarti kuncinya itu marketnya adalah tetap ada marketnya. Kuncinya adalah siapa yang pakai, Pak. Betul, setuju saya. Nah, cuman problemnya ya nggak ada lah Pak orang pemilik hotel bintang 5 mau pakai Rolex itu ya enggak lah. Ya. Itu kan cuman sosial eksperimen, Pak. Betul. Sama kayak orang pakai tas LV, Pak. Nah, kita lihat tas LV KW ini kan banyak tuh, Pak. Iya, Pak. Banyak banget. Kita lihat, mohon maaf, sekali lagi saya bukan nyebut profesi. Anda ini disclaimer ya. Saya ini bukan mau menyebut profesi tertentu. Kadang-kadang dia ini kerja di toko, Mbak lah kerja di toko. Gaji 1 bulan mungkin katakanlah toko HP lah, Pak. 2 juta. Tasnya LV loh, Pak. Ya, tapi bukan LV, Pak. Tapi ya LV-nya sama, tapi memang KW gitu loh, Pak. Iya. Ya. Kalau tadi Rolex jadi Rolex ya, Pak ya. Iya. Kalau ini dan Rolex itu levelnya banyak loh, Pak. Levelnya itu ada KW1, KW2, KW3, KW4, KW5. Rolex yang mahal pun ada, Pak. Iya. Kita cerita begini ini bukan berarti menginspirasi orang beli jam tangan KW ya, enggak gitu ya, Pak. Iya. Cuman ini kan fenomena, Pak. Jadi kalau bicara sosial eksperimen itu orang-orang selalu tertawa gitu. Jadi apalagi lucu, Pak. Dia habis beli jam tangan Rolex, tangannya kayak orang stroke, Pak. Suka dikit-dikit begini, Pak. Dia suka dikit-dikit kayak takut orang lain nggak tahu dia lagi pakai jam tangan apa gitu loh. Betul. Jadi suka dikit-dikit suka menyisir rambutnya, Pak. Padahal rambutnya baik-baik saja gitu. Yang lebih parah kalau itu, Pak, apa namanya? Kalau yang dipakai sepatu, Pak. Wah, itu iya. Kakinya bisa lompat-lompat, Pak, kalau duduk. Oh iya, benar. Lah, jadi artinya kalau kita perhatikan itu kenapa sih kok orang-orang ini kan namanya sosial eksperimen yang ya seperti pepatah lama bilang bagaikan punduk merindukan bulan gitu. Ya. Sama kan, Pak. Yang bawah ini melihat yang atas itu kok enak gitu ya. Ya. Nah, yang atas juga. Nah, jadi akhirnya mereka ini mendoakan Pak orang-orang yang flexing itu supaya cepat jatuh gitu. Karena dia itu iri, Pak. Ya. Dia nggak senang dengan keberhasilan orang lain karena susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah gitu. Jadi ketika Helen tertangkap Pak 200, wah itu satu Indonesia Raya tepuk tangan, Pak. Karena kan bicara seorang Helena Lim kan dulu backgroundnya kan seorang marketing bank. Tiba-tiba dalam sekejap dia ibu rumah tangga punya 4 orang anak, yang nggak sekejap sih puluhan tahun kemudian, tapi tiba-tiba menjadi crazy rich. Yang kalau dicek asal usulnya bisnisnya nggak kelihatan di konten itu. Iya. Ya beda Pak. Kalau Pak Budi Said yang tertangkap emasnya 7 ton crazy rich Surabaya, kalau itu memang benar crazy rich ya Pak ya, sesama orang Surabaya kan kita paham itu Pak. Ya. Kita lihat dia punya PT Margojo. Punya kompleks perumahan Margojo, Pak. Nah, itu yang punya Margojo ya. Kalau itu memang sudah diakui, Pak. Oh, memang dia betul-betul seorang rich. Jadi kalau dia punya emas 7 ton itu, tapi masuk penjara juga lah. Ini kadang-kadang orang juga jengkel, Pak. Kalau yang baik, yang benar aja juga masuk penjara, yang nggak benar masuk penjara. Mending nggak benar sekalian gitu, Pak. Ini mindset yang sama. Mindset yang sama. Nah, itu sebetulnya kan masuk penjaranya karena kalau menurut saya karena dia serakah, Pak ya. Karena
dia merasa di atas angin dan dia merekayasa untuk kasus Antam itu ya. Iya. Saya cuma memperkirakannya seperti itu. Ya. Nah, makanya Pak Mas bahwa ini kan mereka bilang yang benar aja juga masuk penjara, yang nggak benar aja juga masuk penjara. Mending saya nggak Tapi benar. artinya yang benar-benar kaya juga nggak banyak yang nggak masuk penjara, Pak. Nah, Dan mereka hidupnya sederhana loh, Pak. Kayak nah, apa namanya, Pak Michael, Pak Budi Hartono itu masih suka makan soto Kudus, masih suka makan di apa namanya di tempat-tempat yang tidak mahal-mahal. Pak Arman anaknya juga apa namanya sama seperti anaknya ya, humble. Kemudian kita juga mengenal Pak Hermanto Tanoko, Pak ya. Kemarin kan saya juga apa namanya ke tempatnya beliau saat ibunya nggak ada juga. Itu kan orangnya juga humble, sederhana. Itu makannya ya makan di soto wawan senengannya. betul. Makan di Brudi. Jadi juga nggak yang bagaimana gitu loh. Iya. Juga orangnya sederhana juga ya, nggak terlalu yang pamer-pamer yang bagaimana gitu kan. Iya. Dan masih banyak orang-orang yang lain yang orang-orang kaya lain yang tidak pamer itu banyak, Pak. Makanya saya mengatakan setuju dengan katanya Pak Chandra, banyak fake rich yang apa namanya ya menunjukkan kemewahannya untuk ya bisa karena konten, bisa karena supaya dipandang kaya, bisa karena untuk menarik orang untuk mau berinvestasi seperti sama dia ya. Itu case-nya yang kemarin Crazy Rich yang sempat muncul. Ada Doni Salmanan sama temennya Pak Chandra siapa itu? Indra Kents. Indra segala macam. Ya, nah itu kan dia menunjukkan itu kan supaya orang tertarik untuk investasi di tempatnya dia kan, Pak. Nah, jadi artinya dari sini berarti salah juga ya kalau mengikuti terinspirasi, kalaupun benar juga masuk penjara, salah pun masuk penjara, berarti dia cuma lihat dari sisi situnya aja. Ya, jangan lihat itunya, Pak. Lihat kelakuannya, Pak. Nah, karena banyak orang kaya yang lain betul-betul berbisnis ya, enggak. Ya, contohnya ya, apa namanya, orang-orang yang kaya beneran nggak pamer-pamer tuh. Iya, setuju. Saya ini kan pernah ketemu Pak Arman langsung ya, Pak Arman Hartono ya. Waktu saya ke Serpong ya, jadi waktu itu kan saya juga diundang di sebuah organisasi namanya GCI, kan kita sempat mampir ngobrol, kita pergi ke Halo BCA yang disambut sama direkturnya Halo BCA namanya Ibu Wani Sabu. Nah, waktu itu sama Bu Wani Sabu, kita sempat diundang ngobrol, humble Pak Arman itu Pak. Dia bilang dia kadang-kadang ke kantor cuman kadang-kadang pakai sandal jepit Pak. Loh iya, sandal jepitnya mungkin harganya Swallow itu mungkin nggak sampai 100.000. Cuman ini ada lucu lagi Pak, ini kita mau ngobrol lagi. Iya, namanya netizen ini kan mulutnya ada aja Pak. Iya, itu kelas Pak Arman Hartono. Pakai sandal Swallow, ya tetap beliau seorang Arman Hartono. Nah, saya kalau pakai sandal Swallow diusir saya, Pak. Nah, itu gimana? Ya tinggal di mana ya, toh. Kalau apa namanya cuma di mall aja nggak diusir, Pak. Di mall banyak orang yang pakai sandal juga satpamnya nggak boleh ngusir, ya kan? Iya. Ya, maksudnya sederhana kan nggak harus pakai sandal Swallow ya. Tapi maksudnya penampilannya bagaimana? Kesehariannya bagaimana, cara berbicaranya gimana. Pak Arman itu kalau ke apa namanya naik pesawat pun juga kelas ekonomi. Padahal kalau dia mau beli apa namanya tiket bisnis juga bisa kan mesti. Bahkan kalau perlu charter satu pesawat pun kalau dia mau bisa gitu kan. Iya. Tapi dia berpikir ngapain gitu loh. Ngapain? Ya toh sampainya sama aja kan. Jadi ngapain gitu. Dia berpikirnya seperti itu. Iya. Jadi ada cerita lucu, Pak. Masalahnya kami ini secara background kan ya kembali lagi ke jam tangan KW itu tadi, Pak. Jadi kenapa jam tangan KW itu laku? Karena tergantung orangnya, Pak. Kalau orangnya ini mampu, maka dia pakai KW pun seolah-olah dianggap asli. Betul. Dan kan kalau orang dengan, mohon maaf, dengan background tertentu,
Saya nggak sebut nama profesi, nama suku, nama kulit, saya nggak sebut ya Pak ya. Tapi dia kalau pakai yang asli pun tetap dianggap palsu. Iya. Nah, Satu ini itu, Pak. Betul. dia ini mau menjual produk yang mahal. Dia ini mau ingin sekali, tapi dia mau masuk ke circle-nya orang kaya. Tapi dia ini nggak mampu masuk ke circle-nya orang kaya, Pak. Karena apa? Orang kaya lihat kamu itu pakai jam tangan apa, kamu pakai sepatu apa, kamu pakai sabuk merek apa. Nah, ini yang seringkali menyebabkan banyak orang terpaksa harus membeli karena dia belum mampu, terpaksa dia harus beli KW. Itu menurut Pak Tony gimana ini fenomena ini? Kan topik kursus manajemen keuangan ini kan bicara soal tentang sosial ya Pak ya. Ini kan kalau dikontenin pasti rame. Iya, iya. Nah, satu hal yang perlu saya garis bawahi, pada saat Anda masuk ke circle-nya orang kaya, walaupun Anda memaksakan lah istilahnya, nggak pakai barang KW lah. Misalkan betul-betul Anda beli barang asli, misalkan beli apa namanya iPhone atau beli Samsung yang tipe tertinggi gitu ya. Itu kan kalau dipaksakan sebetulnya ada orang yang misalkan gaji 5 juta, nyicil 24 bulan bisa kan beli iPhone 24 juta Pak? Bisa sih. Dipaksakan sama dia nyisihkan apa namanya untuk beli handphone itu. Misalnya gaji 5 juta, 2 juta untuk nyicil handphone, ya kan? Nah, dia 3 juta dia usahakan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau enggak ngutang, pinjol ya, agar bisa cukup gitu kan. Nah, tapi 2 jutanya dibuat ngangsur handphone tersebut. Nah, pada saat dia pakai handphone tersebut, bisakah dia nembus ke kondisi orang yang masuk circle-nya orang kaya? Ya, mungkin pada awalnya mungkin seolah-olah bisa. Tapi pada saat masuk circle orang kaya, yang perlu Anda perhatikan adalah orang kaya nggak cuma melihat handphone Anda. Gitu. Orang kaya itu melihat isinya otak Anda. Walaupun Anda terlihat kaya, tapi kalau dia diajak ngomong nggak nyambung ya nggak akan bisa masuk yang bagaimana. Karena diajak ngomong nggak nyambung, Pak. Jadi menurut saya nggak usah dipaksakan untuk membeli barang yang mahal, apalagi KW gitu. Tapi paksakan untuk ngisi otak Anda, ngisi dengan hal-hal positif, ngisi dengan ilmu. Anda investasikan ke dalam diri Anda, dalam apa namanya mindset Anda dulu gitu, knowledge tentang apapun. Nah sehingga pada saat diajak ngomong itu nyambung. Nah saat nyambung itu walaupun Anda nggak pakai apa namanya jam-jam yang mewah. Contoh ya, misalkan Anda ketemu tetap pakai jam, misalkan Casio. Pakai jam Casio, tapi pada saat tidak ngomong nyambung, ya orang kaya tetap akan respon Anda kok, Pak. Betul nggak? Padahal Casio harganya kan paling terjangkau ya, Pak ya. Ada yang 500.000, 700.000. Tapi kalau Anda tidak ngomong nyambung, ya nyambung. Ya dia akan asik-asik aja dengan Anda. Karena mereka pada saat ngelihat Anda nggak ngelihat jamnya, nggak ngelihat apa namanya handphonenya, yang dilihat itu bagaimana kapasitas Anda. Kalau menurut saya sih itu. Karena pada saat saya berkumpul dengan orang-orang kaya, yang seringkali dilihat bukan jamnya, bukan apa namanya sepatunya, bukan handphonenya. Yang dilihat itu yang terutama adalah apa yang dalam isi otak kita pada saat ngobrol itu nyambung nggak. Kalau kita mau berbisnis nyambung nggak. Kalau kita berbisnis kita punya integritas enggak gitu kan. Ya, betul. Kalau menurut saya sih lebih baik Anda investasikan ke dalam diri Anda. Iya. Daripada Anda investasikan di barang KW. Kalau apa namanya Anda makainya aja barang KW, Pak. Jangan-jangan ilmunya juga ilmu KW, Pak. Iya. Betul. Seringkali ilmunya juga KW, Pak. Jadi fake rich create fake people. Ya. Ya, jadi orang kaya palsu menciptakan orang yang palsu beneran. Fake people. Betul. Nah, jadi makanya mungkin saat ini saya sama Pak Tony berkolaborasi. Ini kan kami sedang membuat kursus, namanya kursus manajemen keuangan ya Pak. Jadi artinya apa yang benar-benar bisa membuat kamu the real rich, not fake rich gitu. Apa yang
benar-benar bisa membuat kamu benar-benar kaya. Bukan cuman terlihat kaya, ya kan? Bukan cuman orang kaya palsu, tapi benar-benar kaya. Karena seperti Robert Kiyosaki bilang, apa yang membuat kamu benar-benar kaya itu bukan berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi berapa banyak uang yang bisa Anda tabung maupun Anda simpan dalam bentuk aset. Gitu ya Pak Tony ya? Iya, betul. Betul banget. Berarti kursus karena kekayaan yang sebenarnya adalah aset dikurangi utang, Pak. Semakin besar jarak antara aset dikurangi utang tersebut, maka semakin besar aset Anda. Kalau aset kurangi utang minus, walaupun gaji Anda gede, tetap Anda orang miskin, Pak. Ya. Nah, sekarang gini, Pak. Berarti ilmu itu termasuk aset dong, Pak? Ilmu itu adalah merupakan aset untuk diri kita, dan aset yang terutama, Pak. Karena dari aset ilmu itu, kita bisa meng-create income, Pak. Dari kita meng-create income, itu berapa yang ingin kita peroleh? Unlimited, Pak. Oke.